Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita akan melakukan tutorial tentang bagaimana caranya kita membuat kuis ataupun membuat ujian dalam fasilitas Moodle ya. Baik, kita mulai saja. Di sini yang pertama kita lakukan adalah kita harus nyalakan dulu mode editing. Jadi kita klik yang di sini. Ini ada turn editing on. Kita klik. Kemudian kalau sudah dinyalakan, kita scroll sampai ke yang paling bawah. Jadi kalau misalnya topiknya belum kita buat, kita akan buat dulu. Di sini add topics. Di sini number of sectionnya misalnya 1. Mau bikin lebih dari 1 tentu bisa, tapi kita khususkan karena untuk membuat satu kuis atau satu buah ujian saja, kita klik di sini 1 cukup ya. Kemudian kita klik add topics. Nah, di sini sudah muncul topik yang baru, yaitu topik 11 ya. Nah, di sini kita bisa ganti namanya. Kita klik yang di sini edit topic name. Kita ganti menjadi ujian akhir semester. Atau apapun nama kuis ataupun ujian yang ingin Anda buat. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini sudah muncul ujian akhir semester. Nah, di sini yang kita bisa lakukan adalah kita bisa tambahkan aktivitas atau resource ya, atau sumber daya. Jadi kita klik yang ada di sini add an activity or resource, kita klik. Nah, di sini nanti muncul banyak pilihan. Kalau misalnya Anda ingin memberikan keterangan terhadap misalnya ujian ini atau tes atau kuis ini, kita bisa bikin label di sini. Label, kemudian kita klik add. Nah, di sini kita bisa tambahkan keterangan ya. Jadi keterangannya apa? Misalkan ujian akhir semester akan diselenggarakan pada hari misalnya hari Rabu, tanggalnya ini nggak usah dikasih koma ya, pada hari Rabu gitu aja ya. Pada hari Rabu tanggalnya misalnya 10 Juni 2020 yang akan dimulai pada pukul misalnya 12.20 sampai 13.50 atau dalam kurung misalnya 90 menit. Tuh ya. Nah, ini misalnya keterangannya cukup seperti ini. Kalau ingin ditambahkan keterangan yang lain boleh. Jadi silahkan saja sesuai dengan kebutuhan. Terus kalau kita mau kasih keterangan yang lain atau tambahan yang lain, di sini bisa diklik yang di sini ya. Di sini opsinya banyak. Bisa pakai macam-macam. Kalau kita mau stabilo bisa kita coba. Kalau mau ditebelin juga bisa. Misalnya ini kita tebelin di bold gitu ya, atau kalau mau di underline ya pakai yang ini Ctrl U. Nah, pukulnya ini kita juga akan tebalkan supaya mereka tidak keliru. Nah, misalnya ini cukup menjadi keterangan. Terus biasanya activity completionnya saya set karena cuma keterangan, do not indicate ya, do not indicate activity completion. Kemudian save and return to course. Nah, dari sini kita udah lihat di sini muncul keterangannya ya, labelnya tadi sudah muncul. Kemudian kita akan tambahkan soal ujiannya itu sendiri ataupun soal kuisnya. Jadi kita klik lagi add an activity or resource. Kemudian kita cari kuis. Nah, di sini ada kuis. Jadi mau itu kuis, PR, ujian atau apapun itu formatnya kuis. Kalau udah kita klik add yang ada di sini add. Nah, misalnya di sini nama kuisnya itu apa? Ya sama ya, ujian akhir semester. Ujian akhir semester misalnya. Nah, deskripsinya boleh diisi, boleh tidak. Karena tadi saya sudah kasih label, udah cukup. Kalau mau dikasih keterangan tambahan khusus terkait dengan ujian akhir semesternya, bisa ditulis di sini ya, keterangan tambahan apapun yang dibutuhkan. Kemudian kalau ini yang tadi diketik di sini itu misalnya ini keterangan tambahan misalnya gitu, mau dimunculkan itu ini harus diklik ya.
Ini harus diklik supaya terdisplay nanti. Kalau ini nggak diklik, keterangan tambahannya ini tidak akan muncul gitu ya. Jadi misalnya kita klik keterangan tambahan, itu kita contreng gitu ya. Kemudian ini yang penting timingnya. Jadi PR ataupun kuis ataupun ujian jelas ada timing di situ. Timingnya bisa diatur, bisa open close, open the quiz, close the quiz. Kali ini kita cuman akan open aja. Jadi ini pilihannya cukup jelas ya. Jadi ini waktu kuisnya dibuka, ini kuisnya ditutup. Atau kita juga bisa lakukan gini. Kita enable yang ini, kemudian kita open kuisnya itu kita sesuaikan tanggalnya tadi 10 Juni 2020 mulai pukul 12.20. Nah, ini 12.20. Kemudian di sini kita bisa set di sini 10 Juni dan itu terus kita set 13.50 juga bisa, atau langsung aja pakai time limit. Time limit, kalau mau time limit kita enable di sini 90 menit gitu ya. Jadi kita opsinya ada dua, kita bisa pakai close quiz. Kita kasih keterangan close quiznya di sini selama 90 menit berapa gitu kan. Ataupun kita hanya open terus dikasih batas waktu 90 menit gitu ya. Untuk keterangan lebih lanjut bisa diklik di sini. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ingin aman ya kita ini di enable juga tadi apa 10 Juni gitu ya, sama berakhir 90 menit itu adalah 13.50. Di sini kita isi 13, di sini 50. Nah, ini kalau di enable ini nanti kita lihat keterangannya di sini nanti akan muncul countdown atau timer, bisa dibaca akan muncul countdown atau timer yang terpampang di kuisnya nanti. Jadi selama dia mengerjakan itu ada countdownnya selama 90 menit. Kemudian di sini ketika waktunya habis ada 3 pilihan. Yang pertama ini kita pilih yang pertama aja. Jadi open attempts are submitted automatically. Jadi yang belum disubmit dia tiba-tiba waktunya habis, apapun yang dia tulis itu langsung tersubmit gitu ya. Dan ini ada juga ini, there is a grace period when open attempts can be submitted but no more question answered. Jadi ada periode semacam tambahan, ada periode jeda gitu sebelum benar-benar habis, di mana open attempts yang belum disubmit itu tersubmit tapi pertanyaan tidak bisa lagi dijawab. Yang terakhir itu adalah pertanyaan yang belum disubmit, otomatis tidak akan dihitung. Nah, kalau yang kita pilih yang ini aja, open attempts are submitted automatically gitu ya. Kemudian kita lihat grade-nya. Kalau sudah dipilah-pilah grade, biasanya bikin ujian karena saya belum memilah-milah di awal, jadi ini saya biarkan aja. Nah, yang paling penting di sini attempts allowed. Jadi berapa kali percobaan yang diperbolehkan. Nah, kalau di pasang unlimited berarti dia bisa boleh diulang berkali-kali. Tapi karena ini ujian, saya bikin ujian, saya hanya bikin boleh sekali. Sekali saja dia ngerjain gitu ya. Di sini ada grade to pass, kalau mau diisi juga silahkan. Jadi keterangannya, kalau ini keterangannya apa itu tinggal diklik aja ya. Ini adalah kalau Anda sudah setting tentang nilai, jadi Anda bisa set nilai minimum untuk passingnya itu berapa. Kalau saya enggak, karena saya belum setting, categorize aja, jadi nanti nilainya saya olah sendiri pakai misalnya di luar situs ini ya, jadi misalnya pakai Excel dan lain sebagainya itu. Kemudian layout ini nanti gimana layout ujiannya atau kuisnya itu akan muncul. Jadi new page ini maksudnya adalah kalau misalnya klik every question, artinya setiap pertanyaan itu muncul dalam satu page sendiri. Jadi misalnya pertanyaan 1 kita jawab, baru muncul pertanyaan 2 gitu. 2 jawab, baru muncul pertanyaan 3 gitu. Kalau misalnya every 2 question itu berarti munculnya 2 pertanyaannya. Jadi nomor 1 dan 2 muncul berbarengan di layar. Kalau udah 2 itu dijawab, baru muncul 3, 4 gitu ya. Tapi nanti apakah si siswa itu ketika udah 2 itu lewat dia bisa balik nggak sih gitu kan. Jadi tetap bisa balik selama waktunya masih ada, waktu ujiannya itu masih ada, dia masih bisa balik ke pertanyaan nomor berapapun gitu ya. Tapi ini hanya untuk layout aja, pemunculan soal itu gimana gitu. Kalau saya biasanya sukanya memilih never ini ya, never all questions on one page. Jadi semua pertanyaan itu saya biasanya set muncul dari satu halaman, jadi nanti dia bisa scroll
untuk lihat seluruh soalnya dulu, baru dia nanti mutusin, oh mana ini kayaknya ini yang lebih mudah, dia kerjain yang lebih mudah dulu. Tapi ini settingnya macam-macam ya, jadi ada juga yang memang hanya memilih ini, misalnya every question itu muncul page-nya sendiri-sendiri, itu juga boleh. Jadi silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kalau saya biasanya never all questions on one page, biar mereka bisa lihat secara keseluruhan dulu gitu. Kemudian question behavior ini saya biasanya pilih kayak gini aja. Ini kalau shuffle within questions itu keterangannya apa ini? Jadi kalau jawab ada pilihan ganda itu jawabannya teracak gitu ya, pilihan gandanya itu diacak sama dia. Kalau yes, kalau no ya tidak diacak sesuai dengan gimana kita bikin soalnya. Kemudian different feedback ini ada macam-macam keterangannya ya. Nah ini interact dan macam-macam bisa dicek. Di sini ada berbagai macam ini, kalau diklik nanti tanda tanyanya itu akan muncul. Biasanya ini nggak saya ubah-ubah karena memang udah standar gitu aja ya. Nah yang paling penting di sini adalah review options. Jadi review option itu bagaimana mereview. Review itu adalah misalnya kalau dia menjawab terus kita munculkan komentar, oh Anda benar, atau misalnya ketika selesai dia menjawab terus muncul jawaban benarnya atau benar salahnya itu muncul di situ. Nah ini harus diatur karena kalau misalnya misalnya Anda bikin kuis dan kuisnya itu bisa diulang berulang-ulang, kita tentu tidak ingin sekali dia jawab terus jawaban benarnya muncul walaupun itu salah gitu. Nah kalau udah gitu kan berarti di peluang berikutnya ketika dia mengulang dia udah tahu jawabannya karena jawabannya udah dimunculkan. Nah, di sini ada macam-macam review optionnya selama sedang mengerjakan soal. Ini segera setelah mengerjakan soal, nanti tapi selama kuisnya masih terbuka, dan ini adalah setelah kuisnya ditutup. Nah, gitu. Nah, yang paling penting kalau itu Anda bisa cek nanti maksudnya apa. Di sini ada the time whether correct marks, itu bisa dibaca di masing-masing tanda tanya ini ya maksudnya apa. Nah, kalau misalnya yang dibikin ini adalah tipenya ujian, kalau misalnya kita tidak ingin mereka mengetahui hasil ujiannya dengan segera, ini bisa di uncheck gitu ya. Misalnya marksnya juga misalnya ditutup gitu, overall feedback, karena saya memang nggak bikin feedback ya saya tutup. Jadi ini kalau feedback ini tergantung apakah kita bikin feedback atau enggak. Kalau nggak muncul, ini juga nggak muncul. Jadi yang paling utama ini adalah right answer ya. Kalau ini dicontreng, right answer ini dicontreng, maka artinya setelah dia mencoba sekali, right answernya walaupun dia salah atau betul, right answernya tuh muncul gitu. Berarti jawaban yang benar tuh ini. Nah, kalau misalnya yang dibuat itu sebagai soal latihan yang bisa diulang-ulang, tentu ini tidak ingin dicontreng gitu. Nah, sekarang ini immediately after the attempt, saya boleh lah attempt-nya boleh. Whether correct-nya itu kalau ya ini tergantung apakah jawaban benar atau salah, itu boleh dicontreng atau tidak. Nilai spesifik general right answer gitu. Nah, karena saya ujian akhir ini saya ingin mereka, misalnya saya tidak ingin mereka tahu apapun setelah mereka ngerjain itu, jadi pokoknya mereka submit aja, ntar nilainya keluar lewat hanya nilai akhir, maka bisa dikosongin semua gitu ya. Jadi kosongin semua gitu ya. After the quiz is closed, nah ini setelah kuisnya ditutup mereka baru bisa lihat misalnya nilainya berapa, overall feedbacknya apa. Kalau Anda tidak bikin overall feedback, ini dicontreng atau enggak pun sama aja karena overall feedbacknya itu tidak akan keluar. Jadi ini memang harus dibikin sendiri gitu ya. Jadi after the quiz is closed baru mereka bisa lihat nilainya. Kemudian appearance ini nggak perlu di otak-atik. Extra restriction on attempts. Jadi ini kalau misalnya kita mau kasih mereka harus tulis password gitu, tapi nggak perlu kan ya. Kalau misalnya yang didaftarkan itu memang sudah seluruh siswa, jadi nggak perlu dikasih password, mereka begitu masuk langsung bisa ikut ujian. Overall feedback, nah ini tadi feedback ya, ini perlu diisi kalau mau ada feedback, kalau nggak juga nggak apa-apa. Common module setting ini juga nggak perlu diotak-atik. Kalau misalnya penasaran ini apa, bisa diklik di tanda tanyanya gitu ya, jadi bisa dibaca keterangannya. Saya tidak akan membahas satu-satu karena nanti jadinya akan terlalu lama. Restrict access juga nggak perlu diotak-atik. Activity completion, apakah student bisa manually mark the activity as completed, ini bukan esensial, tapi boleh diklik boleh tidak. Kalau saya mungkin nggak usah aja.
Kemudian text competencies ini juga tidak akan diapa-apakan. Kemudian kita klik save and display. Nah, kalau kita klik save and display, otomatis dia langsung masuk ke di laman kuisnya ini atau laman ujiannya ini ya. Nah, kalau kita mau lihat tampilannya di laman utamanya seperti apa, kita klik ini. Di laman utamanya itu munculnya kayak gini nanti. Nah, ini kan keterangan tambahannya tadi karena kita contreng dia muncul di sini ya. Ini keterangan tambahan. Kemudian kalau misalnya siswa ingin mengakses, ya ini diklik ujian akhir semester ini gitu. Nah, tapi karena kita belum kasih apa-apa, maka di situ masih kosong, belum ada kuisnya atau belum ada ujiannya. Nah, untuk menambahkan soal di dalam laman kuis ini, kita klik edit quiz. Kemudian di sini maksimum grade-nya kita tulis berapa. Misalkan nilai maksimumnya itu 100 gitu ya. Kemudian di sini kita akan tambahkan soal. Jadi kita klik add di sini. Nah, di sini ada macam-macam. New question itu adalah kita bikin soalnya langsung di situ. From question bank ini kalau kita punya bank soal. Random question ini juga hanya bisa kalau kita udah punya question bank gitu ya. Jadi karena saya udah nyiapin banyak soal dan saya rencananya ingin saya munculkan secara random, maka saya bisa pilih yang random question. Tapi kalau nggak mau random ya klik yang di tengah ini ya. Jadi kita coba misalnya kalau yang nggak random dulu, jadi from question bank. Jadi pastikan sudah punya bank soal. Nah, kalau misalnya ini, maka bank soal kita akan muncul nih. Ini adalah koleksi soal saya, gitu ya, yang sudah saya buat. Jadi nanti bisa dimunculkan di situ, tinggal dipilih. Kategorinya apa? Misalkan di sini saya udah bikin kategori untuk UAS Fisika Dasar 2, misalnya difusi gitu ya. Nah, di sini saya punya 5 soal, misalnya saya munculkan soal yang 1 dan soal yang nomor 3 gitu. Kemudian add selected questions to the quiz. Jadi, di sini muncul nanti. Ini adalah soal yang akan dikerjakan gitu ya. Nah, tapi karena 5 itu saya inginnya muncul acak, jadi setiap siswa nanti akan muncul acak. Di sini akan saya hapus. Saya akan pilih yang add random question gitu ya. Jadi add, kemudian random questions, kemudian difusi. Yang ingin dimunculkan soalnya ada berapa? Nah, ini bisa diklik di sini, dipilih mau 1, 2 atau berapapun gitu ya. Kalau semakin banyak koleksi soalnya ya semakin banyak yang bisa dimunculkan. Nah, untuk soal ini saya hanya akan munculkan satu jenis. Jadi nanti satu ini akan dirandom dari 5 soal yang ada di sini. Munculnya akan random ya. Add random question. Nah, di sini muncul di sini random. Ya, ada gambar dadu ini berarti nanti acak dari 5 soal itu adalah acak. Kemudian nah, ini kemudian kita bisa add lagi, kita tambahkan lagi random lagi, add random question. Kemudian saya soal yang lain, misalkan soal tentang medan listrik. Kemudian medan listrik ini ada berapa soal? Di sini saya punya 4 soal yang akan saya munculkan secara random hanya 1. Di sini udah 1 ya. Udah terklik 1. Kemudian add random question gitu ya. Kita klik. Jadi tentang medan listrik nanti muncul 1 soal secara random gitu. Kemudian di sini bisa digeser-geser kalau misalnya ini urutannya mau saya ganti, tinggal digeser-geser aja di sini gitu ya. Oke. Kemudian kita add lagi, add random question lagi. Jadi gitu terus sampai soalnya semuanya yang ingin dipilih bisa muncul di situ ya. Random question, soal medan listrik, habis itu soal gaya Coulomb misalnya. Gaya Coulomb ada 4 soal, saya akan munculkan secara random 1 soal saja. Kemudian saya add random question. Kalau udah, kita terus tambahkan random question lagi. Kemudian gaya magnet. Nah, gaya magnet ini saya punya 8 soal ya, dan jadi bisa diklik dari nomor 1 gaya magnet 1 sampai gaya magnet 8. Nah, di sini saya akan munculkan 2 soal secara random. Kemudian kita klik add random question. Oke, kita udah punya 5 soal. Kemudian kita add lagi, add random question. Kemudian spektrometer massa. Ini kita pilih berapa soal. Saya hanya ingin munculkan 1 soal saja dari 4 ini secara acak.
Kemudian kita klik random question. Sudah ada 6 soal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita klik satu lagi. From question bank. Nah, yang terakhir ini tidak ingin saya random ya. Saya untuk soal gelombang elektromagnet di sini saya hanya punya 2 soal dan saya tidak ingin random tapi ingin saya munculkan dua-duanya gitu ya. Jadi dua-duanya saya klik. Kemudian add selected question to the quiz gitu. Misalnya gini. Nah, jadi ini adalah 8 soal yang akan saya munculkan. Jadi di sini total marksnya ada 31 ya. Di sini bisa diganti itu maksimumnya berapa, misalnya edit ini jadi 10 gitu. Misalnya 10. Terus ini 10 juga. Kita lihat si questionsnya. Kalau mau yang acak nanti dia akan munculkan secara acak, setiap kali diginiin akan selalu muncul yang berbeda. Kita cek di sini. Cancel. Oke, kita kembali ke halaman kuis kita tadi ya. Nah, di sini misalnya ini nilainya ingin Anda ubah, misalnya jadi 10 semua, itu bisa ya, dari sini diganti ini jadi 10 gitu misalnya. 10 udah, dia 10. Ini 10. Ntar gitu ya. Ini juga kita ganti jadi 10. Ntar 10. Oke, jadi nilainya akan muncul seperti ini tadi. Kayaknya ada yang harusnya 20 deh kalau nggak salah. Sebentar, saya harus lihat dulu di sini. Contohnya itu, jadi nanti tinggal diatur-atur sendiri ya. Nah, ini kan 20 ya, marknya 20, jadi saya fullkan di situ 20. Spektrometer. Oh, dia kembali lagi kayak gini. Oh, maksimum grade-nya ini kita jadikan 100 ya, maksimum grade-nya saya ingin 100. Kemudian tadi yang bisa macam ini 20 harusnya 20. Kita lihat di sini, ini udah 10 ya, tapi dia nggak kecek di situ. Enter gitu ya, kita benerin. Nah, nanti nilainya bisa diatur di sini masing-masing gitu ya. Oke. Terus kita cek lagi supaya nilainya enggak itu 15. Contoh soalnya 10 semua sih. Tunggu. Ya, jadi nanti kalau di sini itu 100, dia akan menjadikan ini jadi 100 gitu ya. Atau kalau misalnya ingin aman, maka ini dijadikan maksimumnya jadi 15 gitu misalnya. 15, enter gitu. Nah, kalau ini dijadikan 15, maka total marknya itu jadi 100, nanti maksimum grade-nya juga 100 gitu ya. Nah, ini adalah kuis kita, jadi macam-macam apa namanya, yang didadu ini artinya diacak, yang enggak didadu ini berarti itu memang dia tidak diacak gitu ya. Yang ini diacak, yang ini dua terakhir ini tidak diacak. Nah, kalau sudah kita bisa klik save. Kalau udah diklik save, maka kita bisa lihat di ujian akhir semester gitu ya. Nanti kalau ini bisa diklik preview quiz now, itu Anda akan bisa melihat kuisnya itu atau ujiannya itu seperti apa. Jadi silahkan diklik masing-masing, yang penting ini udah tersetting gitu ya. Terus ini nggak akan saya klik karena yang tadi itu memang benar-benar akan saya jadikan untuk soal ujian akhir semester untuk mata kuliah fisika dasar
2 yang saya ampu. Oleh karena itu ini tidak akan saya klik gitu ya. Jadi kalau Anda sudah sampai pada tahap ini, silahkan diklik masing-masing preview quiz now gitu. Itu artinya kuisnya sudah dibuat. Ya mungkin itu saja tutorial bagaimana caranya kita bisa membuat kuis ataupun ujian di e-learning Moodle ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.